Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Dia Allah yang hidup, membawa hati, membawa kerinduan. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Penyertaannya selalu ada buat setiap kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam segala rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam segala rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam segala rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya,
Kau tak pernah tinggalkan hidupku, Kau tak pernah lupakanku, bahkan Kau nyatakan kasih setiamu, Kau berikan kebaikan, kemurahan. Kau tak pernah berubah, Kau tak pernah menyerah buat hidupku, Tuhan. Kau selalu ada menyertai, menuntun, mengarahkan, membersamai selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kasih setia yang Kau berikan. Itu menguatkan hidup kami Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kasih setia, penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh hati kami meluap dengan rasa syukur itu Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu kami boleh menaikkan pujian syukur kami. Kami boleh menikmati akan hadirat-Mu, dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah kuat kuasa pengurapan Allah limpah atas hamba-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-11 di tahun 2025. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk menjadi orang-orang Kristen Raja Wali. Mari kita buka dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat yang 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan jelas di sini kita bisa melihat ada banyak orang yang sedang mengalami letih lesu, tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena punya persoalan, pergumulan, masalah di dalam hidup mereka yang berat. Dan mereka mencoba mengatasi namun tidak berhasil. Dan pada akhirnya mereka menjadi letih lesu, lemah, tidak semangat, putus pengharapan, ya, bahkan mungkin berhenti berdoa. Ya. Tetapi Tuhan berjanji, ya. Ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara perhatikan, solusinya ada di mana? Ketika kita berbeban berat, letih, lesu, punya masalah yang besar, solusinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Apa itu menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan, berbicara, memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, berbahasa roh. Orang yang senantiasa suka tinggal dalam hadiratnya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, orang ini akan mendapatkan kekuatan baru. Tuhan akan memberikan kekuatan yang membuat orang tersebut bisa menghadapi masalah itu, bahkan bisa mengatasinya. Di sini disebutkan burung Raja Wali. Tahukah Anda perbedaan antara Raja Wali dengan ayam? Seekor ayam ketika mengetahui badai akan datang,
Ya, dia akan ketakutan dan mencari tempat berlindung. Beda dengan burung raja. Ketika dia mengetahui badai akan datang, justru dia akan menantang badai tersebut. Dia akan membentangkan sayapnya yang bisa mencapai 8 kaki. Dan dia terbang menghadapi badai tersebut. Bahkan dia terbang naik ke atas. Terbang mengatasi badai. Itulah burung Raja Wali. Ini bicara orang-orang Kristen yang tidak takut menghadapi masalah, tidak takut menghadapi persoalan di dalam hidup mereka. Setiap orang pasti punya masalah, punya persoalan. Tetapi masalahnya bagaimana cara kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan ingin kita menjadi burung Raja Wali yang terbang tinggi menghadapi badai, bahkan terbang mengatasi badai tersebut. Yang kedua, burung Raja Wali suka diganggu oleh burung gagak. Ya, dia akan berteriak-teriak burung gagak tersebut, mengolok-olok ya berceloteh yang enggak. Apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali? Dia tidak akan melawan, mematuk burung gagak tersebut dengan santai. Dia akan terbang semakin tinggi, mendekat kepada matahari, semakin tinggi lagi, semakin tinggi lagi, semakin tinggi lagi, sehingga pada akhirnya burung gagak tersebut tidak mampu lagi mengikuti ketinggian daripada burung Raja Wali dan akhirnya mereka turun. Sama halnya dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau mungkin ada orang-orang yang mengganggu saudara, mengintimidasi saudara, menghina, mengolok-olok, memfitnah, merendahkan harga dirimu, saudara tidak perlu menanggapi mereka. Yang perlu saudara lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Seperti burung Raja Wali terbang mendekat kepada matahari, kita naik masuk dalam hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan pada saat kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Sehingga nanti Tuhan sendiri akan berperkara bagi masalah kita. Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas setiap gangguan dari orang yang mengintimidasi kita, orang yang mengolok-olok, memfitnah kita. Itu akan berurusan dengan Tuhan. Cukup yang kita lakukan adalah masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, berbahasa roh, dan saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya sangat percaya bahwa firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua di mana kita berada mengikuti ibadah pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang hari kita percaya Roh Kudus akan memimpin kita. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan membuat berhasil dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.